Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Muhammad Syifa dengan channel YouTube Muhammad Syifa akan menjelaskan tentang tutorial membuat modul, cara membuat modul pembelajaran. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen lebih tahu tentang modul pembelajaran, tentunya harus menyimak video ini sampai selesai. Oh ya kawan-kawan, untuk pertama kita harus tahu apa itu si modul itu. Modul itu adalah paket belajar mandiri yang di dalamnya serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah modul adalah paket belajar mandiri untuk belajar mandiri peserta didik atau siswa-siswa. Kemudian di situ otomatis ada serangkaian materi, latihan-latihan gitu, yang memang disusun secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah modul. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik modul. Jadi modul itu punya karakteristik yang tertentu yang mungkin akan membedakan antara modul dengan jenis lain. Yang pertama adalah self-instructional. Maksudnya ini adalah modul membantu siswa atau mahasiswa untuk belajar mandiri. Sehingga modul ini dibuat dengan sedetail mungkin, sejelas mungkin, sebagus mungkin begitu ya. Yang jelas nanti ada tujuan pembelajaran harus terperinci, indikator, kemudian materinya secara utuh, lengkap, detail begitu. Kemudian disitu juga lebih baik dikasih contoh dan ilustrasi-ilustrasi untuk mempermudah peserta didik. Kemudian ada latihan-latihan, ada soal-soalnya, bahasanya dibikin yang komunikatif, bahasa sehari-hari boleh, yang penting bahasa yang komunikatif. Jadi kata kuncinya itu adalah bahasa yang komunikatif. Kemudian yang di sini harus ada instrumen pilihan juga biar nanti siswa atau mahasiswa atau peserta didik bisa melakukan penilaian secara mandiri begitu. Di situ juga harus ada feedbacknya. Jangan lupa di situ juga ada referensi atau daftar pustakanya karena ini adalah modul ilmiah. Jadi harus ada daftar pustaka atau referensinya. Yang kedua adalah self-contained. Yang kedua adalah self-contained. Ini apa? Maksudnya bagaimana? Ini adalah materi pembelajaran dari subkompetensi ini tersaji dalam satu modul secara utuh. Jadi materinya itu dikemas menjadi satu kesatuan yang lengkap gitu. Kemudian yang ketiga ini stand alone. Maksudnya ini adalah berdiri sendiri. Maksudnya modul ini adalah tidak tergantung dengan sumber media lain atau sumber pembelajaran lain. Artinya bahwa modul ini memang sudah lengkap sehingga tidak perlu dengan bahan ajar lain atau materi lain di dalam modul sudah ada seperti itu. Ya, ini karakteristik yang ketiga yang namanya stand alone. Jadi membuat modul itu konsepnya harus seperti itu, dibuat secara lengkap karena ini digunakan siswa untuk belajar secara mandiri. Ya, kemudian selanjutnya adaptif kawan-kawan. Adaptif maksudnya modul itu tidak kaku kawan-kawan. Harus memberikan ruang-ruang untuk penyesuaian, memperkaya materi, menambah materi sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, informasinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah user friendly. Jadi gampang dipahami, gampang dipakai begitu. Ini adalah modul. Selanjutnya ini ada komponen modulnya. Komponen modul, ada identitas modul, petunjuk belajar, konten, informasi pendukung, latihan-latihan juga harus ada. Selain itu juga harus ada penilaian, ada respon balik. Ini harus ada juga. Kemudian rangkuman ini kalau ada rangkuman akan lebih baik, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir harus ada daftar pustaka karena ini adalah salah satu referensi untuk pembelajaran modul. Jadi harus ada identitas modul, ada nama dan kelas atau ditujukan kepada siapa. Kemudian ada petunjuk belajar, konten atau isinya, informasi pendukung, latihan-pelatihan, penilaian, respon balik, rangkuman, dan daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita akan praktek secara sederhana mengenai kerangka dari modul. Oke. Kita akan praktek, misalnya kita buat di Word juga.
Ini cara kerangkanya saja, kan? Kita buat kerangkanya untuk kawan-kawan nanti semakin paham modul, agar semakin paham mengerti bagaimana langkah-langkahnya. Saya bikin yang agak besar aja biar nanti gampang dilihat. Yang pertama kawan-kawan tadi ada identitas. Biasanya identitas modul ini ada di cover atau di halaman pertama. Di cover itu ada meliputi, bisa ditulis judul modulnya, kemudian kelasnya, kemudian semester juga boleh, setelah itu juga penulisnya. Nah, ini biasanya identitas ini ada di cover atau di halaman pertama gitu ya. Ada judulnya, kelasnya, semester, penulis gitu. Misalnya judulnya tentang materi tentang kalimah thayyibah. Nah, judulnya adalah kalimah thayyibah. Kelas berapa, semester berapa, penulisnya siapa. Ini untuk di cover bagian yang pertama. Oke, kemudian berikutnya biasanya itu nanti di halaman berikutnya itu akan ada yang namanya KI dan juga kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian halaman berikutnya ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nanti teman-teman tinggal menulis KI-nya apa, KD-nya apa, kemudian nanti kawan-kawan juga menulis tujuan pembelajarannya. Jadi ini kita bikin kerangka-kerangkanya dulu biar nanti teman-teman bisa lebih paham. Oke, kalau sudah berikutnya yaitu petunjuk belajar kawan-kawan. Petunjuk belajar ini bebas sesuai dengan materinya, sesuai dengan keinginan pengampunya, dosennya atau mahasiswanya. Misalnya petunjuk belajar ini bisa diisi dengan anak-anak, sekarang kita akan belajar atau mempelajari modul bla 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 tentang kalimah thayyibah seperti itu. Atau para siswa nanti mempelajari modulnya, kemudian membaca contohnya, mempelajari contohnya, selanjutnya nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya itu sebagai contoh aja sih, nanti dibikin sendiri aja petunjuk belajarnya seperti apa. Kalau sudah petunjuk belajar, kemudian kawan-kawan harus menuliskan konten itu materi ya kawan-kawan ya. Jadi materinya itu isinya itu ditulis di sini. Jadi konsep penyajian materinya itu dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang susah atau yang sukar seperti itu. Biasanya kalau materi itu juga konsep-konsep dulu ya. Misalnya definisi kalimat thayyibah, kemudian ciri-cirinya, contohnya seperti itu. Kemudian ada karakteristiknya, contohnya begitu. Itu dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sukar. Setelah konten kawan-kawan, lalu selanjutnya adalah perlu memberikan informasi pendukung. Ya, di sini apa informasi pendukung? Informasi pendukung ini informasi yang bisa mendukung pembelajaran atau pematerinya. Boleh nggak kemudian kita memberikan link YouTube? Boleh aja. Misalnya link YouTube, boleh. Link YouTube, kasih keterangan apa gitu, biar relevan dengan materinya. Kemudian kasih link di sini. Ini sebagai informasi pendukung. Atau mungkin artikel juga boleh, artikel, agar nanti siswa atau belajar semakin paham dengan materi yang kita ajarkan dengan adanya informasi pendukung kawan-kawan. Oke, setelah itu kawan-kawan juga memberikan latihan semacam soal-soal gitu ya. Silakan diberi latihan. Ini tentunya kalau membuat latihan harus diperhatikan juga kan indikatornya kawan-kawan ya. Jadi membuat latihan itu merujuk pada indikatornya. Kira-kira nanti indikatornya apa? Nanti dijabarkan dalam soal-soalnya supaya nanti tidak melenceng dari indikator dan juga tujuan belajar yang sudah dirancang. Oke, setelah itu harus ada penilaian.
Nah, dalam penilaian ini nanti juga sebaiknya diberikan semacam rubrik penilaian. Jadi nanti dengan adanya rubrik penilaian ini kawan-kawan, penilaiannya itu nggak ngawur, nggak berdasarkan teori, tapi berdasarkan teori gitu. Bentuk rubrik ini ada, sehingga nanti ketika menilai kita memiliki dasar. Mengapa kita memberikan nilai 80 misalnya? Nah, karena memang berdasarkan rubrik penilaian gitu. Tidak istilahnya itu mengada-ada atau istilahnya itu hanya insting dari gurunya, seperti itu. Penilaian itu bukan insting, tapi memang ada dasarnya. Setelah itu kawan-kawan harus ada refleksi. Refleksi ini contohnya bagaimana? Contoh refleksi ini ya setelah kita mempelajari materi, kira-kira materi apa atau hal apa yang mahasiswa atau siswa tidak paham. Nah, itu juga boleh refleksi. Intinya refleksi itu adalah kita ingin tahu daya serap siswa atau mahasiswa kita itu seberapa jauh, seberapa besar gitu. Itu adalah refleksi. Setelah refleksi boleh dikasih rangkuman agar lebih bagus, tapi ini opsional ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya rangkuman, saya sarankan rangkuman ini ada. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka dari mana kita merujuk harus dicantumkan dengan salah satu referensi. Ya, terima kasih dari saya Muhammad Syifa. Barangkali dengan adanya tutorial ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam membuat modul, berlatih membuat modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.